Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup gacor. Nah, kali ini yang pertama datang dari kabar mantap dari sumber resmi, bos. Katanya ada kontrak besar baru sistem pertahanan udara dari Ceko senilai 2,5 miliar US dollar untuk negara di Asia Tenggara. Nah loh, ngeri-ngeri, sodap nih bos. Dan kabar manjosnya, pengadaan ini pun katanya mengarah ke Indonesia, yang katanya pengadaan baru. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan nilainya 2,5 miliar US dollar ini besar sekali, bos. Kalau dirupiahkan tembus sekitar 42,5 triliun rupiah. Mungkin bisa dapat di atas 5 baterai nih. 6 baterai ya kan? Bahkan 8 baterai. Pertanyaannya, apa yang bakal didapat oleh negara pembeli? Apa yang bakal didapat Indonesia dengan harga sebesar ini? Kemudian pertanyaannya lagi, apakah ini hanya untuk Indonesia atau ada negara lain? Karena ternyata artikel memberikan kata kunci lain, bos. Yang menyeratkan sepertinya ada negara lain di Asia Tenggara yang ikut membeli. Nah, bagaimanakah itu setelah ini kita kupas? Kemudian kabar kedua nanti datang dari Kemhan RI yang tiba-tiba membantah pembelian 12 unit jet Pilatus PC-24. Nah loh, ada apa gerangan? Mengapa tiba-tiba dibantah? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama jadi tanggal 7 April 2026 dari Eropa Tengah, tepatnya di Praha, perusahaan pertahanan Czechoslovak Group mengumumkan sesuatu yang ngeri-ngeri sodap nih, bos. Baru-baru ini katanya ada kontrak sistem pertahanan udara senilai 2,5 miliar US dollar. Dan yang bikin menarik, tujuannya adalah customers in Southeast Asia. Nah loh, Asia Tenggara nih, bos. Kontrak ini dijalankan lewat anak perusahaannya Excalibur International dengan durasi proyek sekitar 4-5 tahun. Tapi ini katanya bukan sekedar jual rudal, melainkan complete multi-layer air defense system. Artinya, ada radar jarak jauh, ada radar tracking, sistem komando, ada launcher rudal, bahkan sampai training dan logistik. Satu paket lengkap, bos. Kalau kita cocokkan dengan berita yang lagi panas di Indonesia, jelas ini sangat mirip dengan sistem pertahanan udara yang akan kita beli, bos, yaitu ADS 400 Trisula MLMRAD, singkatan dari Multi-Layer Medium Range Air Defense. Sistem pertahanan udara yang katanya bakal dipakai oleh TNI Angkatan Udara, bos. Dimana satu baterai aja isinya udah bikin merinding nih, mencakup satu radar jarak jauh 470 km, 2 radar fire control, 4 launcher masing-masing membawa 6 rudal, command system menggunakan Rakos, plus kendaraan reload and support. Totalnya mencapai 24 rudal siap tembak dalam satu baterai. Dan bukan cuma itu, bos. Sistem ini pun berlapis. Jarak dekat ada anti-drone, jarak menengah, jarak jauh hingga 100 km lebih. Jadi kalau ada ancaman masuk, belum dekat aja udah disapa radar ya kan. Udah dekat plus langsung disikat rudal. Dan semua itu dipasang di atas truk Tatra 8x8. Artinya mobile, bisa dipindah-pindah, bos. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kontrak sebesar ini 2,5 miliar US dollar atau sekitar 42,5 triliun hanya untuk Indonesia? Atau bagaimana nih, bos? Soalnya besar banget nih kontrak. Simak videonya sampai habis. Oke, jadi sekarang coba kita ceki-ceki, bos. 2,5 miliar US dollar itu sekitar 42,5 triliun rupiah. Itu kalau cuma Indonesia sendirian yang beli, itu duit banyak benar, bos. Mungkin dengan dana segitu Indonesia pun bisa dapat 8 baterai lebih sistem pertahanan udara modern dengan ratusan rudal plus radar coverage ratusan kilometer. Bahkan mungkin itu sudah cukup buat melindungi ibu kota, pangkalan udara sampai objek-objek vital nasional. Tapi bos, ada tapinya nih. Ada satu kata kunci yang nggak boleh kita abaikan. Jadi dalam artikel di sini jelas tulisannya customers, pakai S, bos. Artinya banyak customer alias jamak. Jadi bukan customer tapi customers in Southeast Asia.
Artinya kemungkinan besar kontrak ini adalah untuk lebih dari satu negara di Asia Tenggara. Dan ini masuk akal banget nih, karena nilai kontraknya besar sekali, proyeknya multi-layer dan kompleks, dan disebut juga ada proyek MRAD sebelumnya di region ini. Jadi kemungkinan besar ini bukan satu pembeli, tapi bisa 2-3 negara ASEAN, di mana Indonesia merupakan kandidat utama dan negara ASEAN lain bisa jadi seperti Vietnam atau Filipina jadi kandidat selanjutnya. Karena tulisannya customers ya kan? Atau bisa jadi ini kombinasi proyek lama plus baru bos. Tapi intinya tetap, jika Indonesia termasuk di dalamnya, itu berarti kita lagi membangun sistem pertahanan udara berlapis pertama secara serius. Dari yang tadinya terpisah-pisah, jarak pendek menjadi integrated air defense system modern. Dan ini penting banget di era sekarang karena ancaman bukan cuma jet tempur, tapi juga ada drone swarm, sampai rudal jelajah, bahkan serangan presisi jarak jauh. Harus bisa ditangkis. Jadi kesimpulannya, kontrak ini adalah salah satu yang terbesar dari Eropa ke Asia Tenggara. Sistemnya kelas modern dan berlapis, dan kemungkinan besar ini bukan cuma Indonesia bos. Tapi Indonesia merupakan pembeli utamanya dan diikuti oleh mungkin ada negara lain yang juga ikut memesan sistem ini. Siapakah dia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kita bahas sedikit kabar yang lagi rame nih bos. Katanya Kemenhan kemarin sudah membeli 12 unit jet canggih dari Swiss. Tapi tunggu dulu nih bos. Baru-baru ini malah Kemhan sendiri yang membantah pembelian itu. Nah loh, jadi admin kutip dari Tempo, ceritanya produsen pesawat asal Swiss yaitu Pilatus Aircraft tiba-tiba ngumumin kalau mereka sudah taken kontrak dengan Indonesia untuk pengadaan 12 unit jet Pilatus PC-24. Tanggalnya 31 Maret 2026 kemarin bos. Nah, tapi beberapa hari kemudian Kemenhan langsung membantah. Eits, belum ada kontrak ya bos. Nah, jadi menurut Kemenhan proyek ini pun masih tahap kajian, belum ada anggaran dan belum ada keputusan final. Jadi kalau pasangan itu ibarat masih pacaran bos, ngobrol-ngobrol serius ya kan, tapi belum mau nikah. Nah, sekarang kita bahas si jet canggihnya. Pilatus PC-24 ini bukan jet tempur ya. Dia itu jet serbaguna yang punya kemampuan unik. Bisa mendarat di landasan pendek, bahkan bisa di runway tanah atau kerikil. Jangkauannya sekitar 3.700 km dan fleksibel buat angkut personel atau logistik. Intinya, ini pesawat SUV-nya langit bos. Nah, yang bikin menarik, katanya pesawat ini pun mau dipakai untuk latihan pilot transport ringan, misi penghubung TNI Angkatan Udara. Tapi analis pertahanan seperti Bapak Alman Helfas Ali mengatakan bahwa pesawat ini malah kurang lazim kalau dipakai buat latih pilot. Nah, jadi pertanyaannya nih, ini jadi beneran buat latihan atau jangan-jangan buat VIP doang nih? Antar jemput pejabat ya kan? Karena jujur aja kalau VIP, Indonesia itu udah punya pesawat VIP bos. Apakah kini mau nambah lagi? Nah, kemudian untuk harga satu unit PC-24 ini sekitar 178 sampai 200 miliar per unit. Jadi kalau 12 unit bisa tembus 2 triliun lebih. Dan masalahnya katanya pula belum ada anggaran. Jadi sekarang makin bikin publik bertanya-tanya nih bos, termasuk Mimin ya kan, ini keputusan mendesak atau enggak? Prioritasnya di mana? Kok malah beli ini pesawat? Dan siapa yang pertama kali kebelet ngumumin? Nah, jadi kesimpulannya ya, kabar pembelian ini ternyata masih abu-abu bos. Versi produsen bilang sudah kontrak dengan Kemhan RI, tapi versi pemerintah mengatakan ini belum ada deal, masih cuma lihat-lihat doang, PDKT, nego-nego harga lah ya, tapi belinya entah kapan. Dan di tengah semua ini ya, kita jadi diingatkan satu hal ya, dalam dunia pertahanan bukan cuma alutsista yang perlu canggih, tapi juga alur informasinya harus jelas bos. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah ini proyek penting atau sekedar wacana yang terlalu cepat diumumkan? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.